Selamat pagi, sekarang aku lagi di tepian Danau Toba, ini di Pulau Samosir. Kalau kalian belum pernah ke Danau Toba, khususnya di Samosir, aku sangat menyarankan karena ini bagus banget untuk healing, bagus banget tempatnya untuk refresh otak kalian. Karena aku udah beberapa kali ke sini dan aku nggak pernah bosan. Dan ya, seperti judulnya aku pergi ke dokter jiwa atau ke psikiater, tapi aku nggak gila ya. Seriously, aku nggak gila. Aku bakalan cerita di sini pengalamanku pergi ke dokter jiwa atau psikiater. Aku udah 2 tahunan sampai sekarang masih rutin kontrol setiap 1 bulan gitu. Dan aku sakitnya itu kan aku bilang tadi aku nggak gila, aku cuman sakit asam lambung. Nah, tapi kenapa bisa ke dokter jiwa? Perginya waktu itu aku pergi ke dokter biasa yang ada dokter yang baru buka di tempat aku. Terus aku coba pergi ke sana. Itu pertama kali aku ke situ. Terus ternyata dokternya itu aku nggak tahu gimana caranya dia bisa tahu kalau permasalahanku itu nggak cuma di lambung. Jadi dia bilang gini, oh ini kayaknya permasalahannya nggak cuma di lambung ataupun nggak cuma di pencernaan, tapi juga di pikiran. Dia bilang kayak gitu. Jadi aku saranin coba pergi berobat ke psikiater atau ke dokter jiwa. Aku rasanya agak 50-50 waktu itu antara yang kayak masa sih bisa asam lambung sama jiwa ataupun pikiran gitu. Kalau untuk pikiran memang ya waktu pas aku ke dokter yang umum itu memang pikiranku lagi kacau waktu itu karena mungkin kalian beberapa udah tahu juga ibuku itu meninggal udah hampir 4 tahun. Udah hampir 4 tahun yang lalu. Air matanya itu sampai udah nggak ada gitu, sampai udah nggak ada yang mau ditangisin. Dan sesak rasanya, pingsan udah berkali-kali, dan pingsan ketika kita lemas. Dulu aku pernah pingsan pas SD atau SMP gitu di upacara. Pernah. Eh, itu beda ya sama pingsan ketika kita shock ataupun dengar berita yang kurang baik, itu beda banget rasanya. Kalau karena kita tertekan atau karena stres atau karena dengar berita yang kurang baik terus kita pingsan, itu sumpah kayaknya ini nyawa udah naik ke atas saja rasanya. Aku rasa di situ kayaknya oke, ini aku bakalan mati deh. I know, I mean some people say time can heal, tapi you know buat aku itu nggak berfungsi. Orang-orang bilang kan waktu bisa menyembuhkan katanya. Ya udah, nanti sering berjalannya waktu sedihnya juga bakalan hilang. Aku rasa bukan sedihnya yang hilang, tapi sedihnya itu udah udah nggak terbendung lagi, dalam artian air mata itu udah nggak ada lagi, makanya nggak kelihatan sedih. Tapi kalau di dalam ya tetap aja sedih. Makanya aku kurang setuju kalau orang-orang bilang waktu akan menyembuhkan semuanya. Wow, aku nggak setuju seperti itu. Itu nggak bakalan menyembuhkan semuanya, ataupun nggak menyembuhkan apapun kalau kamu sendiri nggak berusaha menyembuhkan dirimu. Jadi yang terpenting adalah untuk menyembuhkan diri sendiri. Balik lagi ke perjalananku sebelumnya, itu aku ketemu sama dokter jiwa. Setelah itu aku beraniin diri karena disarankan sama dokter umumnya. Dan pertama di situ aku kan memang agak susah ya untuk cerita sama orang, dan sama teman-temanku juga aku bisa cerita. Mungkin beberapa orang lah yang aku bisa ceritain. Bentar ya, ini agak panas jadi aku pakai kacamata dulu. Dan pertama kali ketemu sama dokter jiwa atau psikiaternya itu aku ngerasa yang kayak canggung gitu loh, canggung untuk cerita karena kan ini orang lain. Tapi karena ya namanya dokter jiwa ataupun psikiater memang ahlinya mereka di situ ya, jadi mereka yang kayak gampang untuk membangun relasi dengan kita untuk membuat kita nyaman. Dan satu lagi yang aku sayangkan dari ini cerita dari sebagian orang ya, kalau aku pribadi belum. Untuk psikiater ataupun dokter jiwa itu
ada beberapa yang judgmental, dalam artian yang kayak apa sih bahasa Indonesianya judgmental itu, menghukum atau apa sih, yang kayak pas kita curhat gitu terus yang kayak dibilang, oh kamu sih ini, atau yang kayak kamu ini sih, yang kayak memojokkan kita gitu loh. Ada beberapa ya, ada. Dan itu mungkin yang membuat orang agak ragu ataupun takut untuk ke psikiater ataupun dokter jiwa. Tapi untungnya dokter jiwa aku ini dia orangnya sabar dan bagus komunikasinya. Jadinya aku pas pertama kali itu bisa-bisa dibilang lepas 100% enggak ya, cuman adalah perasaan yang udah aku pendam selama ini bisa aku lepaskan di situ sampai aku nangis yang kayak uh, susah untuk ngomong gitu saking sedihnya yang keluar. Dan setelah itu aku ceritain, dia bilang oke, begini sepertinya. Dia bilang itu perlu waktu. Dia bilang memang lagi ya perlu waktu, dia bilang kayak gitu, tapi dia bilangnya perlu waktunya itu perlu pengobatan. Nggak cuma yang kayak perlu waktu terus nanti nanti lama-lama juga bakalan hilang. Dia nggak bilang kayak gitu. Perlu waktu untuk menyembuhkannya dengan pengobatan. Dia bilang kayak gitu. Dan pertama kali itu aku dikasih obat penenang, kemudian antidepresan juga, dan untuk 2 minggu pertamanya itu kan biar dia bisa lihat reaksinya gimana. Setelah 2 minggu aku makan obatnya, oh my god, pertama kali konsumsi hari pertama itu bikin aku yang kayak tidur gitu aja, betul-betul yang kayak tidur aja. Jadi aku ngerasanya ini kayaknya cuma obat tidur lah yang dikasih. Kemudian hari kedua masih tidur, terus hari ketiganya itu udah berkurang. Cuman apa istirahatnya itu lebih lebih nyaman dari yang kayak biasanya. Karena kan sebelum-sebelumnya itu yang kayak susah banget untuk tidur. Dan setelah berjalan 2 mingguan gitu, aku ngerasa yang kayak linglung, kayak orang bingung, kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh. Cuman tidurnya nggak terganggu, malah berlebih aku rasa tidurnya. Aku cerita sama psikiaternya lagi, terus dia bilang oh ini memang wajar untuk sebagian orang reaksinya begitu karena kan ini baru permulaan, dia bilang gitu. Jadi kita lanjutkan aja, dia bilang kayak gitu. Terus aku lanjutin setelah 3 minggu atau 4 minggu gitu baru aku ngerasa enakan, baru baru kerasa di situ yang tadinya sebelumnya itu aku ngerasa kayak linglung segala macam, terus aku ngerasa enakan, wow ini kayaknya bagus nih obatnya ini. Cuman di situ aku takutnya mungkin ini kalian juga punya perasaan ataupun ketakutan yang sama ya sama aku, kenapa nggak mau ke dokter jiwa. Aku takut nanti ketergantungan obat. Aku takut nanti yang kayak apa-apa harus minum obat, apa-apa yang kayak harus minum obat. Aku bilang sama dokternya gitu. Iya, memang begitu. Tapi ini kan kita kasih dosisnya itu yang rendah dulu, dia bilang kayak gitu. Terus nanti kita terus pantau perkembangannya. Eh, Kalau misalkan udah baikan, nanti dosisnya itu bakalan diturunin, dibilang kayak gitu kan, bakalan diturunin secara pelan-pelan. Tapi yang sekarang ini kita fokuskan untuk biar akunya itu stabil gitu. Setelah beberapa bulan makin membaik, beberapa bulan makin membaik sampai yang kayak itu betul-betul kayaknya fasenya yang di atas gitu, yang aku betul-betul ngerasa wow ini bagus banget obatnya. Dan aku ngerasa dibilang bahagia banget juga enggak ya, karena sejak kematian ibuku kayaknya aku ngerasa sampai sekarang aku belum pernah ngerasa yang kayak betul-betul bahagia gitu. I know why, mungkin suatu saat. Dan setelah itu aku bilang sama dokternya, bisa nggak ini diturunin karena aku ngerasa udah oke banget nih. Dia bilang bentar lagi ya kita kita pantau dulu katanya, kayak berlalu terus yang kayak 5 bulanan 6 bulanan udah mau diturunin, terus akunya malah ngedrop lagi kondisinya karena ada yang kayak beberapa hal gitu yang terjadi kan.
ya namanya hidup gitu kan, belum terlalu stabil juga kondisi jiwanya, terus datang lagi masalah lain, datang lagi masalah lain. Walaupun aku udah berusaha semampu mungkin, tapi ya tetap aja aku manusia biasa. eh, jadinya aku terus konsumsi obat itu, masih belum bisa lepas. Dan itu terus yang kayak naik turun, naik turun, naik turun gitu, masih kondisinya masih belum stabil. Jadi dokternya masih belum bisa untuk nurunin dosisnya. Dan kalau tadi di awal-awal untuk mau berobat kan aku takut nanti ketergantungan sama obat. Tapi udah berjalan yang kayak 1 tahunan gitu, aku malah takut nggak dapat obat. And then ya itu kejadian. Kejadian jadi ketergantungan. Aku takut kalau nggak ada obat nih, misalkan udah tinggal beberapa lagi, aku udah langsung pergi ke psikiater ataupun ke dokter jiwa, walaupun belum belum waktunya yang dia bilang tanggal segitu untuk kontrol ulang, tapi aku datang gitu kan. 3 bulan lalu bapakku itu meninggal. Ya, jadi kan udah mulai stabil. Terus bapakku meninggal pula, ibuku udah meninggal 3 tahun lalu, terus bapakku 3 bulan yang lalu. Jadi aku ngerasain kayak, oh Tuhan, yang kayak apa gunanya aku hidup gitu kan? Kayaknya nggak ada lagi tujuan hidupku lah. Karena sebelumnya aku kan pulang ke rumah itu pengen ngerawat orang tuaku, bukan bukan disuruh ya, tapi aku memang pengen ngerawat orang tuaku, dan aku ngerasanya pas kematian, kalau kematian ibu ya, aku ngerasanya pengen ngelihat dia bahagia gitu kan, kayak at least 1 minggu, atau eh, nggak usah terlalu lama gitu loh. Aku pengen ngelihat dia bahagia karena dia udah lumayan sakit ya, memang sakitnya nggak yang terlalu terlalu terbaring terus, masih bisa aktivitas, cuman ada sakitnya gitu. Nah kalau bapakku, aku pengennya kangen aja sih, lebih ke kangen cerita yang kayak sore-sore gitu kita selalu cerita gitu kan. Ataupun kalau misalkan ada apa-apa yang aku nggak paham, aku tanya sama dia gitu dan segala macam. Dan harusnya sih ini di Danau Toba ini harusnya aku juga bakal sama dia gitu kan. And yeah, I believe he's here, dia di sini, aku rasa bisa ngeliat. Dan ya itulah namanya hidup ya. Hmm, sampai nggak tahu harus mau ngomong apa. Tuhan. Jadi sekarang udah 3 bulanan lebih gitu. eh, aku putus obat kan waktu itu. Bapakku meninggalkan, jadi aku nggak sempat atau nggak kepikiran lah untuk balik lagi ke psikiater. Dan putus obat ditambah depresi, ditambah yang kayak anxiety, ditambah cemas segala macam, asam lambung naik segala macam. Ditambah lagi putus obat kan, jadinya ini kecelakaan juga. Ada beberapa nanti aku sempat minum obat segala macam itu, ada yang cocok ada yang enggak, yang kayak gonta-ganti gitu obatnya, sampai aku pingsan jatuh, sampai di sini kena dan di sini ada, di sini banyak dulu aku efek-efek dari obat itu. Tapi ya memang harus minum obat, jadinya sampai sekarang aku masih minum obat. Setelah aku bilang tadi putus obat itu rasanya, oh Tuhan, kalau putus obat kayak betul-betul kayak nggak ada gunanya, dan betul-betul kayak nggak mau tahu ngapain, semuanya serba salah. Pengen marah, lesu, makan nggak mau, semuanya salah kalau udah putus obat itu. Dan ditambah lagi kan aku bilang tadi ya, bapakku baru meninggal, tambah banyak tekanan. Jadinya baru 1 bulan belakangan itu aku balik lagi untuk berobat ke ini, ke psikiater. Dan kalau ditanya sekarang kondisiku gimana, aku nggak bisa bilang aku sembuh ya, tapi aku bisa bilang udah ada perubahan. Dan aku masih berencana untuk ngurangin dosisnya, dan nanti pengen
Ini sebenarnya aku nggak saranin ya, tapi ini aku lakuin. Jadi walaupun dokternya bilang belum bisa dikurangin dosisnya, tapi aku kurangin dosisnya. eh, Dalam artian bukan yang kayak misalkan harusnya sekali minum itu 5 miligram, sorry 5 miligram, yang kayak 1 miligram, terus aku buatnya 0, miligram, nggak kayak gitu ya, tapi aku konsumsinya itu dosisnya sama tetap, cuman hari ini aku konsumsi, besok nggak aku konsumsi, atau mungkin aku konsumsinya itu yang harusnya 3 kali dalam sehari, aku buat cuman yang kayak 2 kali dalam sehari. Itu memang kerasa sebenarnya ya, kerasa ada perubahannya gitu, perubahan di mood yang kayak kadang-kadang pengen marah, kadang-kadang tiba-tiba aja pengen nangis dan segala macam. Kalau dikurangin obatnya itu, cuman masih bisa aku kontrol karena ya aku bilang tadi aku nggak pengen ketergantungan sama obat. Dan sekarang masih aku konsumsi obat, cuman udah bisa lebih sedikit, dan kayaknya beberapa bulan lagi nanti udah bisa putus obat. Walaupun dokternya bilang masih belum bisa putus obat, dan sekali lagi ini bukan saran yang baik sebenarnya ya, karena kan bisa-bisa beda tiap-tiap orang. Cuman ya aku rasa ini pilihan untukku. Itu ya yang aku ini ceritaku pribadi, bukan bukan saran dari dokter, oke? Karena ya aku bilang tadi aku takut ketergantungan obat, dan semoga aja nanti kedepannya aku bisa lebih baik. Dan buat kalian semua di luar sana yang mungkin udah pakai cara ini cara itu, sekali lagi ya, pakai cara ini cara itu, kalian boleh ke dokter jiwa ataupun ke psikiater, tapi ini pilihan terakhir ya, aku bilang ke kalian, karena aku sebelum ke psikiater ataupun dokter jiwa aku ke psikolog dulu. Jadi ya sekali lagi jangan ragu untuk pergi ke dokter jiwa atau ke psikolog, karena mungkin aja asam lambung kalian itu nggak asam lambung sebenarnya, tapi dari pikiran kalian, dari pikiran terus jadinya asam lambungnya itu naik.